Kan harusnya kan perusahaan itu ada yang namanya kan laporan pertanggungjawaban. Saat itu saudara TA sebagai direktur gitu loh. Laporan terkait. Oh, jadi memang laporan ini sudah dilaporkan oleh klien kami pada tahun 2022, di mana ada dugaan terkait dengan penggelapan dengan jabatan. Sebelumnya TA itu berbisnis bareng buat usaha bersama AW. Bang, izin suaranya agak kecil, Bang. Halo? Masih Ya, kecil nggak suara? jelas, silakan Bang. Masih, Bang. Masih kecil? Halo? Masih agak kecil, Bang. Aman. Coba itu punya lu diiniin audionya. Udah gua gedein Kak audionya, Kak. Udah full malahan di gua. Udah jatuhkan. Yang lain aman, yang lain aman. Oke. Bisa dilanjut? Ya, bisa lagi Bang. Diulang lagi pernyataannya Bang. Oke, ya. Jadi awal ada pelaporan berkaitan dengan dugaan penggelapan dengan jabatan. Yang kami laporkan adalah saudara TA berkaitan dengan adanya awalnya bisnis antara TA dengan AW. Mereka membuat bisnis bersama di bidang F&B. Nah, di tahun 2016 tersebut mereka berbisnis bersama, posisinya TA itu yang melakukan operasional dan AW adalah sebagai pihak komisaris. Nah, di 2019 TA akhirnya memberikan informasi kepada AW bahwa bisnis tersebut tutup. Nah, namun kan biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya profit and loss, laporan keuangan, gitu loh. Nah, jadi si TA ini memberikan laporan kepada AW tidak lengkap atas laporan tersebut. Nah, kami melihat bahwa ada perbedaan atau adanya yang tidak kesesuaian antara laporan tersebut. Nah, akhirnya dari pihak klien kami, AW melakukan audit eksternal. Nah, berkaitan dengan audit tersebut ada temuan-temuan yang kita bisa lihat waktu itu saat diberitahukan kepada auditor bahwa ada dugaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Nah, itu yang sekarang ini kita sedang proses di Polres Jakarta Selatan. Begitu, teman-teman. Oke, Bang. Jadi dari sejak tahun berapa sampai tahun berapa itu indikasi itu sudah mulai muncul kecurigaan bahwa laporan itu tidak sesuai dengan apa yang diterima. Saat operasional aja, teman-teman. Jadi 2016 itu sampai 2019. Kan harusnya kan perusahaan itu ada yang namanya kan laporan pertanggungjawaban. Saat itu saudara TA sebagai direktur gitu loh, memberikan laporan yang mana menurut kami bahwa laporan tersebut itu tidak lengkap. Laporan tersebut tidak lengkap, akhirnya makanya kami melakukan audit. Seperti itu. Jadi sebetulnya perusahaan ini sempat dinyatakan bangkrut begitu Bang? Jadi perusahaan ini dianggap tutup. Dianggap tutup karena tidak mampu melakukan operasional lagi, tidak ada biaya atau gimana? Betul. Nah dari situ mulai kemudian si AW ini menaruh kecurigaan dan akhirnya dia menggunakan audit dari eksternal. Ya, betul. Oke, di data-data yang ditemukan apa aja Bang, bisa diperjelas Bang? Kalau berkaitan dengan data sebenarnya itu kan ada kerahasiaan ya dari auditor. Jadi kami juga selaku kuasa hukum tidak bisa dibuka di sini karena itu kan masuk dalam proses penyelidikan kepolisian juga gitu loh. Jadi kita belum bisa buka di sini gitu loh teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Tadi pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan menyatakan bahwa nilai yang ditutup itu tidak sama dengan apa yang dilaporkan. Kurang lebih 6,8 sekian, tapi ternyata setelah diperiksa tidak sesuai dengan itu. Apakah ada pendapat lain, Bang? Ya, itu kan kembali lagi ya teman-teman bahwa audit itu kan mereka kan melakukan pemeriksaan atas dari apa yang kita sudah berikan. Kalau versi dari pihak penyidik sudah menyatakan seperti itu, ya kita kembalikan karena kewenangan semua ada di pihak kepolisian. Jadi nggak apa-apa bahwa nanti kan juga kami juga belum dapat konfirmasi sebenarnya dari penyidik bahwa nilai yang sebenarnya berapa. Karena waktu itu kami melakukan pemeriksaan audit tersebut, keluarlah nilai tersebut dan kita laporkan kepada pihak kepolisian seperti itu. Jadi si
si inisial T ini sudah diperiksa ya Bang? Gimana Bang? Si T ini sendiri sudah diperiksa ya? Sudah Oh, diminta Tia keterangan. sudah diperiksa, sudah pernah diperiksa, betul, Tapi saat ini dia masih berstatus saksi. betul, betul, betul. Kalau BCL sendiri sempat diperiksa nggak? Oh, ini kan nggak ada berkaitan dengan BCL ya, teman-teman, gitu loh. Memang ini kan berkaitan antara TA sama AW, gitu loh. Oke. Jadi memang Perusahaan, nggak ada kaitannya dengan BCL. oke, perusahaan ini sendiri berarti bisa dibilang berdiri saat si AW dengan si TC ini berstatus suami istri gitu ya? Betul, betul. Bang, saya mau konfirmasi Bang, apa betul perceraian mereka ini diduga salah satu penyebab karena perusahaan ini dinyatakan bangkrut? Teman-teman, sebelumnya saya bukan lawyer yang handling kasus divorce perceraiannya AW dan TA. Jadi saya tidak bisa menjawab tentang itu. Mohon maaf. Tapi bisa diluruskan aja bahwa itu salah satu penyebabnya begitu Bang ya? Karena Saya pernah konfirmasi tidak berkaitan dengan itu. Bukan. kita dengan itu ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin silakan. Halo? Leo, maaf mau tanya, diperiksanya itu pada tahun berapa ya? Kalau Diperiksanya. pemeriksaan itu dari mulai kita laporin tahun 2022, Mbak. Maaf, maksudnya pemeriksaan dari TA sendiri dilakukan kapan? Oh, saya kurang tahu ya kalau TA kapan diperiksanya waktu itu ya. Gitu loh. Pada saat itu yang dijadikan saksi selain TA ada lagi nggak, Bang? Setahu saya saksi itu ada dari pihak keuangan perusahaan, terus ada dari AW sendiri, ada dari pihak bank, itu yang dijadikan saksi. Kata Bang Edi yang jadi bintang tamu. Lu udah janjian? Iya, kalau misalnya jadi gue kira dia Abang, aja. abang, tolong matiin mic-nya kalau nggak berkompeten ya. Tolong matiin mic-nya jadi terpecah. Mic-nya dong, intens. Terus siapa lagi tuh matiin kalau nggak ini? Baik, kalau proses selanjutnya seperti apa, Bang? Udah ada info belum, Bang? Gimana? Halo Mbak. Proses penyelidikan selanjutnya udah ada info belum, Bang? Kapan-kapannya? Kalau selanjutnya sebenarnya kita tinggal nunggu dari pihak kepolisian sih untuk tindak lanjut selanjutnya gitu. Setelah perkara ini naik sidik, seharusnya pihak kepolisian sudah mempunyai agenda-agenda dan kami yakin sekali Polres Jakarta Selatan objektif, transparan dan pasti akan melihat perkara ini memang benar-benar secara terbuka lah gitu loh. Bang, kira pernyataan dari AW sendiri apa Bang terhadap masalah ini sendiri? Gimana Bang? Sikap AW sendiri terhadap persoalan ini seperti apa? Ya karena ini berkaitan dengan kasus hukum ya Bang ya. Jadi ya AW sendiri ingin ya mau melihat bahwa apakah ini masih dugaan. Kalaupun nanti dari pihak kepolisian menganggap bahwa perkara ini jelas, duduk perkaranya jelas, mens rea-nya ada, ya berarti memang ada pelanggaran tindak pidana yang terjadi gitu. Berarti ya mau tidak mau harus diproses secara hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Itulah sikap AW ya, Bang. Betul. Bang, kalau pas waktu itu dilaporkan itu pasal apa aja sih, Bang? Mungkin. Kalau kita laporinnya pasal 374, Mbak, penggelapan dengan jabatan. Untuk hukumannya berapa lama Bang kalau untuk pasal tersebut Bang? Ancaman hukumannya 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun. Apakah ada sanksi untuk ganti rugi Bang yang harus dibayarkan oleh TA sendiri Bang? Nggak ada ya. Kalau berdasarkan hukum pidana sih nggak ada harus konsekuensi membayar, nggak ada. Setahu saya sanksinya adalah kurungan. Oke. Bang, izin Bang. Ini kan diarahkannya ke dugaan tindak pidana Bang ya. Apakah ada rencana juga untuk mengajukan ke Perdata Bang? Sampai sejauh ini belum ada gitu. Kita masih fokus kepada apa yang sudah kita laporkan di Polres Jakarta Selatan.
Ini kan sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun Bang ya, dari 2022 gitu Bang ya. Kenapa ketika awal permasalahan ini AW tidak pernah mau muncul Bang? Dalam konteks saya sudah mengetahui kasus ini sejak 1 tahun lalu, tapi tidak pernah bisa untuk dihubungi atau tidak mau menyampaikan hal ini. Apa ada alasan dari pihak AW? AW gini loh Bang, ini kan balik lagi ya Kak, perkara ini perkara tentang perseroan. Kasus perseroan itu bukan kasus kayak pidana umum yang gampang menemukan tindak pidananya, butuh yang namanya audit, butuh yang namanya investigasi. Jadi memang AW sendiri sibuk dengan hal itu gitu loh. Apalagi setelah saudara TA menyampaikan bahwa 2019 bisnis ini tutup, mau tidak mau buku-buku yang 2016 sampai buku-buku tahun 2019 AW harus mempelajari itu tentang dari mana untung ruginya, dari mana permasalahannya, dari mana ada problemnya di situ. Makanya AW sangat lama sekali untuk menyampaikan ini mungkin ke teman-teman gitu. Berarti selama ini banyak kerugian yang dialami oleh AW ketika berbisnis dengan TA Bang. Betul. Selain perseroan ini apakah ada